Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, pekan kedua Paskah. Saya berharap Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda. Antonio Kardinal Banci, Kardinal Gereja Katolik Roma mengatakan demikian. Marilah kita menanam dan menyempurnakan bunga-bunga kebajikan Kristiani. Dengan cara ini, kita akan membuat bulan Mei sangat menyenangkan bagi Maria. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ yang sudah hadir bersama saya di studio OARK. Kita sapa Romo Mardi lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik, kabar yang baik. Dan saya selalu senang dapat berbincang-bincang dengan teman-teman dalam oase. Karena oase di Arab, di tempat yang sulit dapat air, itu menjadikan kita semua menjadi teman bersama-sama. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali acara pada hari ini seperti biasa dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Monggo Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, nanti kita akan melihat betapa murid-murid Yesus bersatu, berkumpul, menjadi satu kebersamaan. Paus Fransiskus sangat senang melihat kita semua berkumpul, dan karena itu kita pun bergembira. Marilah kita mengisi kegembiraan itu dengan kasih sayang Roh Kudus, pemersatu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi guncang dan langit bergetar. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 27 sampai 33. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen,
Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya. Haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia membawa kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Mardi, dalam kisah para rasul ini kita mendengar bahwa kita bisa merasakan dan mendengar bahwa imam para rasul ini sungguh-sungguh mengagumkan ya Romo. Mereka tidak takut mengajar keselamatan dalam Yesus Kristus yang sengsara, wafat dan dimakamkan dan bangkit dengan mulia. Mereka memilih taat kepada Allah daripada taat kepada mahkamah agama. Romo Mardi, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Taat, percaya, beriman, itu adalah suatu sikap batin. Bukan hanya ucapan mulut, bukan hanya suara dari kita. Akan tetapi benar-benar sesuatu yang melintas dari segala bagian diri kita
untuk mengatakan memang percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan apapun juga yang secara lahiriah, secara jasmaniah ternyata kita alami. Sebab yang memberi kita iman, kepercayaan, dan kata-kata beriman adalah Tuhan sendiri. Ya. Romo Mardi tadi mengatakan bahwa bukan hanya percaya itu bukan kesaksian tidak hanya diwujudkan secara verbal, tetapi juga semua yang ada dalam diri muncul di situ. Artinya bukan hanya sekedar omongan, tetapi juga memerlukan transformasi dalam hidup ya Romo. Benar. Beberapa hari yang lalu, saya diberi suatu video. Saya kaget. Anak kecil mengucapkan, "Aku percaya." Sungguh mengagumkan. Kan anak yang begitu sederhana mengungkapkan. Dan dia bilang kalau dia bersandar pada Tuhan, dia percaya dan selamat. Ya, Romo, tetapi kadang-kadang ketika kesulitan itu timbul, Romo, seperti kalau Petrus dan para rasul ini kan dihadapkan, ditangkap dan dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Kalau dalam kondisi kita sehari-hari, Romo, kerap kali kita juga dihadapkan pada otoritas tertinggi yang membuat kemudian kita mengkerut, Romo. Dan akhirnya ya sudahlah ya, saya mengikuti apa yang otoritas katakan agar supaya kita selamat begitu, Romo. Sangat sering. Sangat sering, ya. Bahwa kita, ya sudahlah. Mama, kita mengalah aja. Ya. Ngomong kepada adik, udahlah kita ngalah saja. Saya kira sering kita mendengar. Padahal yang dialami Yesus itu bukan main. Luar biasa. Ketika kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang menjadi saksi iman, harus mati. Saya seringkali geleng-geleng kepala. Kok orang ini benar-benar berpegang teguh pada kakinya Yesus. Dan kita diundang untuk itu. Ya, Romo. Dan kita juga melihat transformasi dari para rasul. Siapa sih sebenarnya para rasul di awal ya, Romo? Kita tahu mereka nelayan-nelayan sederhana, lalu juga ada pemungut cukai, tetapi kemudian mereka berani bersaksi kepada tentang Yesus sendiri. Itu sama mirip dengan seseorang yang sekitar seminggu yang lalu harus saya makamkan. Padahal istrinya begitu mencintainya dan anak-anaknya. Tetapi dia harus berangkat, dipanggil Tuhan duluan. Dan saya mengagumi anak-anak dan seluruh keluarga mendukung Bapak yang benar-benar hebat. Itu mengingatkan saya pada sejumlah kawan yang sekian tahun yang lalu sebagai pekerja keras berani mengatakan bahwa Tuhan mencintai saya. Apapun juga yang terjadi. Dan karena itu
maka dia menjadi teladan kita dalam beriman. Romo, teladan dalam beriman itu rupanya ditunjukkan juga oleh salah satu Romo di salah satu paroki. Ini paroki yang berada di daerah perbatasan, Romo. Dan gereja ini memiliki begitu banyak relikwi kelas 1. Dan ketika gereja ini mendapat lemparan batu dari masyarakat-masyarakat yang tidak menyukai keberadaan gereja itu, semua batu-batu yang dilemparkan dikumpulkan oleh Romo Kepala, lalu setiap kali didoakan. Sampai sekarang batu-batu itu masih ada, Romo. Luar biasa. Dan kita bisa melihat hasilnya, justru sekarang masyarakat di sekitar itu sangat menjaga gereja itu, Romo. Iman. Bagus sekali. Iman yang Bagus ditunjukkan. sekali, ya. Saya punya teman frater. Iya, Romo. Jadi masih kecil, frater. Iya. Itu sekitar tahun 1948. Iya. Tinggal di Mundilan. Iya. Dan lalu ada sekelompok orang yang mau menangkap Romo Sanjoyo untuk dibunuh. Iya. Lalu ada seorang Romo yang sudah agak lanjut usia juga akan ditangkap. Frater itu seorang yang namanya Herman mengatakan, "Bapakku biar di rumah, aku yang ikut." Lalu si frater ini yang namanya Herman itu mengatakan, "Aku ikut." Dan akhirnya dia dibunuh. Dan dia itulah yang sekarang melindungi frater-frater Yesuit yang tinggal di sekitar Johar Baru. Karena mau mengatakan, "Tuhan, perkenankan saya jadi saksimu." Itu anak, maaf kalau saya bilang anak, kan masih muda sekali. Muda, betul. Ya, mau menjadi saksi iman. Dan bagiku kisah para rasul tadi merupakan teladan. Dan banyak para leluhur kita memberi teladan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Apapun kurbannya, apapun yang harus dipersembahkan. Ya, dan kita juga diteguhkan, Romo, dengan Mazmur tanggapan tadi, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Ketika kita sedang dihantam oleh berbagai permasalahan atau tekanan dari otoritas tertentu, tetaplah mempunyai iman yang kuat. Ketika kita sedang tertindas dan seruan kita pasti akan didengarkan Tuhan, ya Romo. Tuhan ada di samping kita. Ya. Saya ingat lagi seorang Romo di Paraguay. Ya, Romo. Itu di dekat rumahnya Bapak Paus di Argentina. Tapi ini bukan di Argentina tapi di Paraguay. Ya. Juga bersedia menjadi korban. Ya. Aku adalah saksi Kristus. Barangkali di beberapa tempat dimanapun juga sekarang kita kerap diminta jadi saksi. Ya. Baik, Romo. Terima kasih untuk renungan yang meneguhkan kami. Kami diingatkan apakah kita berani menjadi saksi Kristus. Apakah iman kita kuat, kokoh, dan tetap gambiok kepada Tuhan. Gitu ya, Romo. Saya kira undangan yang bukan main. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang sudah Romo Mardi katakan. Juga kita perlu membuat refleksi pada diri kita. Apakah kita sudah berani menjadi saksi Kristus?
kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami karena segera setelah kami kembali, kita akan melanjutkan perbincangan rohani berdasarkan Injil Suci menurut Yohanes. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Bernardus Subroto Mardiatmojo SJ, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya saran, hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 08810251334438. Romo Mardi, dari Injil menurut Yohanes tadi kita mendengar bahwa Yohanes mewartakan pribadi Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan juga dikatakan bahwa barang siapa menerima dan percaya akan memperoleh hidup dan hidup yang kekal, tetapi sebaiknya bagi yang tidak percaya akan melihat murka Allah. Romo Mardi, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Saya cenderung menggarisbawahi yang sebelumnya sudah Anda katakan, Tuhan pasti membantu, menguatkan. Saya ingat seorang kakak besar Romo Jerman yang dulu sangat saya cintai. Dia dulu kerja di Jerman, dan caranya adalah dengan menolong orang-orang yang miskin untuk bisa belajar. Dan sesudah tugasnya selesai di Jerman, dia dikirim ke Indonesia. Romo ini bukan main. Anda pasti pernah dengar banyaknya orang-orang yang dikirim ke pelosok-pelosok gitu ya. Dan lalu harus membela orang-orang pengungsi. Luar biasa. Dia sampai ke Ambon, orang Jerman. Dan lalu dia mendampingi orang-orang pengungsi yang bukan main. Dan lalu ketika situasi di Indonesia sudah cukup baik, tanda petik cukup baik, Romo itu diutus ke Brasil. Dan juga menjadi pekerja untuk hal seperti itu. Membantu orang-orang yang tersingkir dan tersisih. Aku bukan main kagum pada Romo itu. Dan ternyata tidak hanya itu. Ada begitu banyak orang, juga Romo-Romo yang dari Indonesia yang sekarang bekerja di beberapa tempat menjadi saksi Kristus. Bukan soal hebatnya, tapi bahwa dia membantu, menemani orang yang benar-benar menjadi tanda bahwa Yesus sekarang ini masih mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus. Saya berterima kasih dengan para misionaris yang begitu banyak berkorban untuk kita-kita ini. Apakah kita tidak toh merasa terpanggil untuk waktu-waktu yang akan datang? Ikut dengan para saksi iman, mengorbankan diri. Sebetulnya bukan mengorbankan diri, tetapi mengikuti Yesus. Untuk bersama dengan Yesus melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan. Bukan main. Lah,
kita kan juga dipanggil ya. Iya, Romo. Iya. Itu yang menyebabkan saya terkagum-kagum pada perawat-perawat yang merawat pasien-pasien yang berat sekali. Iya. Saya beberapa kali misa di lapas. Bukan main. Iya. Kita masih mempunyai panggilan Tuhan untuk menjadi saksi kerahiman Allah. Ya. Ya, Romo, edisi hari ini nih juga spesial ya, Romo. Hari ini tanggal 1 Mei. Dan kalau dalam kalender internasional dikenal sebagai Hari Buruh Internasional, Romo. Dan juga kalau dalam kalender Gereja Katolik, ini hari yang spesial juga, permulaan bulan Maria. Romo, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami dari dua tanggal, dari dua peringatan yang spesial pada hari ini? Harus saya katakan, mudah-mudahan saya bisa. Akan tetapi saya mengagumi sekian banyak saudari dan saudara yang menjadi saksi kayak gitu. Saya kira seyogyanya setiap malam kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, memberi saudari-saudara yang bisa, mau, rela jadi saksi iman. Seperti Yesus jadi saksi di kayu salib. Ya, Romo, tapi tadi pertanyaan saya bukan yang bukan menjadi saksi iman, Romo. Hari ini hari Labor Day, Hari Buruh Internasional. Iya. Nah, juga ya. Tapi ada banyak sekali temanku di sekitar rumahku yang sebagai karyawan yang enggak dipercaya. Oh, begitu. Ada banyak. Ya. Padahal catat ya, rumahku di Jakarta Pusat. Ada orang-orang yang berbakti pada lingkungannya. Aku kenal beberapa temanku, anak-anak muda yang ikut menjadi saksi dengan membantu orang lain. Membantu, bukan kok membantu, bukan main, tapi sungguh-sungguh membantu, menolong orang yang nggak punya pekerjaan. Atau orang yang pekerjaannya direbut oleh orang lain. Orang yang benar-benar dicelakakan oleh orang lain. Saya kira kita mendapat undangan dari Tuhan untuk jalan bersama dengan saudari-saudara kita yang dipanggil untuk melayani orang sederhana itu. Betul, Romo. Dan satu hal yang juga bisa menguatkan kita ketika kita harus membantu dan meluangkan waktu kita, pikiran, perkataan, semua yang ada dalam diri kita membantu sesama, tentu saja kekuatan bersama dengan doa Bunda Maria ya, Romo. Betul, dan saya punya satu nama yang mau saya ucapkan. Karena orang itu kehilangan anaknya dan tetap setiap Kamis mengajak teman-temannya untuk mengenangkan anaknya. Tentu Mbak Asih dapat mendengarkan kata-kataku, tapi andai kata tidak, saya yakin dia adalah teladan kita menjadi saksi iman dengan berbagai macam cara. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan membiarkan sapaan Tuhan atau ajakan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus melalui aktivitas yang kita lakukan untuk membantu sesama hilang begitu saja ya, Romo. Tetapi mari kita tanggapi karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan yang sudah diberkati dan juga dibukakan
dibebaskan dari belenggu dosa dengan kebangkitan Tuhan. Dan hari ini bertepatan dengan awal Bunda Maria, bulan Bunda Maria, kita membawakan seluruh kepasrahan kita, permohonan kita kepada Bunda Maria melalui doa Rosario ya Romo. Benar. Sekurang-kurangnya jangan pernah lupa doa itu pun kalau sudah hampir jam 12 malam. Ya. Itu adalah suatu bagian dari kita berpartisipasi dengan Bunda Maria dan dengan para rasul untuk menjadi tanda sekarang ini Sang Kristus masih bersama kita menjadi saksi bagi Tuhan. Ya, jangan lupa tidak cukup hanya verbal, tetapi yang penting adalah transformasi dalam hidup ya Romo. Benar sekali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami bersyukur bahwa Roh Kudus Kau berikan kepada Bunda Maria sehingga dapat menjawab ya ketika Sang Putra mau menjelma untuk menebus kita semua. Kami bersyukur atas undangan-Mu untuk ikut serta menjadi saksi Tuhan dimanapun juga, dan seberapapun Engkau akan meminta kami semua. Berkatilah kami semua, ya Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, agar kami dapat menjadi saksi-Mu. Dengan demikian, Engkau memberkati kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Mardi Atmojo. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Doakanlah kami. Amin. Matur nuwun Romo Mardi. Sami-sami.